itu asalnya lemah, tidak memiliki daya dan upaya, kecuali Allah berikan kekuatan dan upaya itu kepada hambanya. Taib, kata beliau, aina khussuka wahdaka bil ibadah wal isti'anah. Artinya adalah kami mengkhususkan engkau ya Allah di dalam ibadah dan di dalam meminta pertolongan. Lianna taqdim al-ma'muli yufidul hasr. Ini yang kita singgung tadi. Karena sesungguhnya mengawalkan objek yang seharusnya di akhir kalimat itu menunjukkan adanya pembatasan makna, pengkhususan makna. Wa huwa itsbatul hukmi lil madhkur, dan itu adalah penetapan hukum sebagaimana yang Allah sebutkan. Wa nafyihi aw nafyuhu amma ada, dan menafikan yang selainnya. Fa ka'annahu yaqul, maka seolah-olah Allah mengatakan na'buduka wa la na'budu ghairak wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Artinya ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, jika diterjemahkan dalam bahasa bebas, kata beliau, seperti ucapan kita mengatakan apa? Mana tadi hilang nih? Na'buduka wala na'budu ghairaka. Kami beribadah kepadamu dan tidak beribadah kepada selainnya. Itu makna dari pembatasan makna atau pengkhususan makna. Kami meminta pertolongan kepadamu dan tidak minta pertolongan kepada yang lain. Itu maknanya. Dan itulah tauhid. Yakni apa? Adanya penetapan dan adanya peniadaan. Kita menetapkan hanyalah Allah yang kita ibadahi dan kita meniadakan sekutu dan tandingan selain Allah dalam ibadah kita. Wa qaddama al-ibadata 'ala al-isti'anati min bab taqdim al-'ami 'ala al-khas. Ini pun yang baru kita singgung. Allah mengedepankan ibadah secara umum yang kemudian diikuti dengan isti'anah, meminta pertolongan, yang merupakan salah satu macam dari jenis-jenis ibadah. Ini semuanya min babi taqdimil 'am 'alal khas. Ini termasuk pada bahasan mengawalkan perkara yang sifatnya umum, ya, kemudian diikuti dengan yang sifatnya khusus. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdih. Dan ini pun sebagai bentuk, ya, perhatian yang sangat untuk mengutamakan haknya Allah, kemudian baru haknya makhluk. Artinya ketika Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan menyebutkan ibadah dulu secara umum, baru disebutkan isti'anah, minta pertolongan secara khusus. Di antara faedahnya kata beliau, agar manusia mengutamakan haknya Allah, itu ibadah kepadanya. Ya, baru jika mereka menunaikan haknya Allah, maka Allah pasti akan memberikan haknya manusia itu, hambanya. Allah akan berikan apa? Pertolongan kepadanya. Wal ibadah, dan yang dimaksudkan dengan ibadah adalah kata beliau ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal wal aqwal al-zahira wal batinah. Nah, di sini baru disebutkan definisi ibadah, yaitu apa? Sebuah nama, ya, atau sebuah kata yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridainya, baik itu berupa perbuatan, ucapan lahiriah atau batiniyah. Wal isti'anah, sedangkan maksud dari isti'anah hiya i'timadu 'ala Allah ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madari ma'a thiqati bih fi tahsil dhalik. Makna dari isti'anah, meminta pertolongan, adalah seorang itu bersandar, bergantung kepada Allah untuk mendapatkan manfaat dan di dalam menolak mudarat.
yang diikuti dengan keyakinan yang kuat kepada Allah ya akan hal tersebut. Ketika kita minta tolong ya, maka di situ terdapat adanya i'timad, adanya ketergantungan kita kepada orang yang kita minta tolong, kan begitu. Pak, tolong Pak, besok saya soyo Pak, bantu kita. Kita menyandarkan, ya kan? Bergantung. Nah, ketika kita minta tolong kepada Allah, berarti kita apa? Bergantung, beriktimad. Dan Allah Samad, Allah tempat bersandar, tempat bergantung. Ya, kita menyerahkan, kita menggantungkan diri kepada Allah. Untuk apa sih? Untuk mencari kebaikan dan menolak mudarat, kejelekan. Hidup di dunia ini yang kita cari apa? Baik atau buruk? Baik tentu. Nah, baik itu dari mana kita mendapatkan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan karena pertolongan dan taufik Allah, tidak mungkin kita mendapat kebaikan. Sedangkan keburukan datang dari mana? Dari diri kita, syaitan dan makhluk yang lain. Nah, ketika kita minta pertolongan, berarti kita apa? Meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari keburukan. Wal qiyamu bi'ibadatillah wal isti'anati bihi huwal wasilatu lis-sa'adatil abadiyah. Ini ucapan yang sangat bagus sekali dari beliau rahimahullah ta'ala. Menegakkan ibadah kepada Allah dan juga meminta pertolongan hanya kepadanya, ini adalah sebuah wasilah, perantara untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Wan najah min jami'i syurur, dan jalan keselamatan dari berbagai macam kejelekan. Fala sabila illa najati illa bil qiyami biha. Oleh karena itu tidak ada jalan keselamatan kecuali seorang hamba menegakkan ibadah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama takunu al-ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah. Ibadah tidaklah dikatakan ibadah yang diterima oleh Allah sampai ibadah itu diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mengikuti tuntunan beliau yang diiringi dengan maksudan biha wajh Allah. Kita niatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya inna min syuruti qabulil amal al-ikhlas wattiba'. Di antara syarat diterimanya amal pertama adalah ikhlas kepada Allah. Niatnya kita betul-betul kita persembahkan kepada Allah, dan yang kedua amalan itu mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah azan? Monggo azan dulu Pak Mus.
Iya, kita lanjutkan. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, فَبِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ تَكُونُ عِبَادَةً. Oleh karena itu, dengan terkumpulnya dua hal di atas, apa itu? Al-ikhlas dan juga al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kita beramal, maka amalan itu akan menjadi ibadah. Jika salah satu itu tidak ada, ya, atau tidak ada semuanya, maka itu bukan ibadah yang hakiki, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan oleh sejuta umat itu adalah ibadah, bukan ibadah. Amalnya sudah sesuai dengan sunnah, namun niatnya tidak ikhlas. Ibadah bukan. Karena Allah tidak mau menerima amalan seperti ini karena dasar apa? Tidak ikhlas. Memang dari sisi yang lain kita lihat ini adalah betul salah satu ibadah. Contoh kita sholat malam, iya. Ketika kita katakan sholat malam ada tuntunannya, ada, ya kan? Dan itu termasuk ibadah, betul. Namun apakah ibadah ini adalah ibadah yang hakiki dalam artian diterima oleh Allah jika tidak ada ikhlas di dalam niatnya? Jawabannya apa? Tidak termasuk ibadah yang hakiki yang Allah terima. Niatnya sudah ikhlas, namun tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Ibadah bukan. Nah, makanya dua hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak boleh tertinggal antara satu dengan yang lain. Harus berjalan beriringan. Jika kita ingin apa? Diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrul isti'anati ba'da al-ibadah ma'a dukhuliha fiha. Penyebutan kata isti'anah yaitu meminta pertolongan yang datang setelah penyebutan ibadah yang artinya lebih umum dan luas, ya, lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala. Allah sebutkan itu semua, ya, karena saking butuhnya hamba akan pertolongan Allah di dalam menegakkan seluruh ibadah seperti yang kita singgung tadi. Di antara faedah mengapa Allah menyebutkan isti'anah, meminta pertolongan setelah ibadah, padahal isti'anah pun juga termasuk salah satu jenis ibadah. Karena saking butuhnya hamba akan pertolongan Allah di dalam menegakkan ibadah. Ya. Dan di antara apa yang kita minta dari Allah itu adalah taufik. Kenapa? Karena tanpa taufik bisa jadi kita akan menjadi orang yang merugi. Kita yang sudah mengenal sunnah masih butuh taufik. Kenapa?
belum tentu setiap sunnah yang kita ketahui bisa kita amalkan. Butuh taufik. Bagi orang yang sudah mengamalkan ini pun juga butuh taufik. Belum tentu yang ia amalkan ini dibangun di atas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ya secara panjang lebar di dalam kitabnya Ad-Da' Dawa terkait pentingnya seorang hamba selalu memanjatkan doa untuk minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. Karena sesungguhnya apabila Allah tidak memberikan pertolongan kepada hamba itu, mustahil bagi hamba bisa menjalankan perintah Allah. Mustahil bagi hamba itu bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Artinya dullana wa arsyidna wa waffiqna ila siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami, arahkan kami ini, berikan kami taufik untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Wa huwa at-tariqul wadihul musilu ila Allah wa ila jannatih. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang jelas yang menyampaikan kepada Allah dan surganya. Apa itu? Kata beliau, wa huwa ma'rifatul haqqi wal amali bih. Jalan yang lurus itu adalah mengenal kebaikan dan kebenaran serta mengamalkan kebenaran itu. Inti dari as-siratul mustaqim adalah terkumpulnya antara ilmu dan amal. Karena itulah yang kita tidak inginkan menjadi seperti ahli kitab. Di akhir ayat Allah sebutkan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang Yahud. Kenapa orang-orang Yahud? Mereka punya ilmu namun tidak mengamalkan. Tidak pula jalannya orang-orang Nasara. Mengapa? Karena mereka beramal tanpa dasar ilmu. Nah, sedangkan kita yang kita minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus apa? Ilmu di atas kebenaran dan mengamalkan ilmu itu. Ma'rifatul haqqi wal amalu bih. Kata beliau, mengetahui kebenaran kemudian mengamalkan kebenaran itu. Fahdina ila sirati wahdina fis sirat. Subhanallah, ungkapan yang luar biasa. Kata beliau, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Pertama. Kemudian beliau mengatakan wahdina fis sirat, dan tunjukkan kami ketika kita berada di atas jalan yang lurus. Maksudnya apa di sini? Tunjukkan yang benar itu benar. Ya kan? Setelah mengetahui kebenaran, berikanlah kepada kami taufik untuk istiqamah di atas kebenaran itu. Berapa banyak kita jumpai kaum muslimin mengetahui kebenaran? Apakah mereka kita pastikan berada di atas kebenaran? Tidak. Contoh nyata ketika kita lihat sejarah seperti Abu Jahal dan juga tokoh-tokoh kufar Quraisy, apakah mereka betul-betul mendustakan kebenaran? Tidak. Mereka tahu apa dibawa oleh Muhammad itu adalah benar, bukan ucapan dia semata. Mengapa mereka tidak mau beriman? Ya, karena mereka congkak sombong. Al-kibru batarul haqqi. Sombong itu apa? Menolak kebenaran meskipun dia mengetahui dan memahami. Berapa banyak kita jumpai sudah tahu ini benar namun tidak mau apa? Menjalankannya, tidak mau menempuhnya. Makanya kata beliau, ihdina ila sirat wahdina fis sirat. Tunjukkan kepada kami jalan kebenaran. Setelah itu tunjukkan kepada kami dengan taufikmu untuk menempuh jalan ini. Yaitu istiqamah di atas taufik. Di dalam apa? Mengamalkan kebenaran.
Fal hidayatu ila sirat luzumu dinil Islam. Petunjuk menuju jalan yang lurus adalah menetapi agama Islam. Wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan seluruh agama selain Islam. Karena jalan yang lurus adalah apa? Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang bagaimana? Islam yang murni, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang difahami pada masa itu sebagaimana para sahabatnya memahami. Ya, bukan Islam yang sudah tercampur dengan berbagai macam pemikiran yang menyimpang dan meninggalkan segala macam agama selainnya. Wal hidayatu fis sirat tashmalul hidayah li jami'it tafasilid diniyah ilman wa amalan. Dan yang dimaksudkan dengan petunjuk di atas jalan itu adalah mencakup seluruh hidayah, petunjuk, taufik untuk menegakkan seluruh perincian-perincian syariat agama baik secara ilmu dan amal. Ya. Dan ini fis sirat itu lebih kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kita apa? Menjalani dan berjalan di atas kebenaran yang lurus tadi. Fahadha doa min ajma'il ad'iyah. Ini adalah doa yang merupakan doa yang barangkali bahasa kita sapu jagat begitu ya. Artinya mencakup keseluruhan doa. Ya. Coba kita amati di setiap doa apapun itu pasti tidak keluar dari kita minta ditunjukkan kebenaran dan kebaikan, serta minta dijaga dari berbagai macam keburukan dan kesesatan. Bismillah mau makan. Apa maknanya bismillah ini? Apa maknanya coba? Ayo, ini sepele ini. Tidak bisa PR. PR terus Ustaz. Ya gimana? Biar kita sama-sama belajar, bukan saya dulu yang belajar ya, bukan saya aja, tapi jenengan juga harus belajar. Ya, kita ini cuma menyampaikan materi yang menjadi stimulus-stimulus yang merangsang. Anda pun selanjutnya, Anda yang harus apa? Mengembangkan. Seperti itu. Ya, baru talibul ilmi, penuntut ilmu. Begitu. Teringat kita waktu kita masih di Jakarta, hadir di majelis ilmunya Al-Ustadzul Fadil, Ustadzuna Abdul Hakim bin Amil Abdad itu, kita terus disuruh untuk bahas. Ya. Tidak boleh kita bertanya kecuali kita harus bahas dulu. Kenapa? Karena beliau lihat kita ini mahasiswa Lipia, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab. Ya, kalau mau diskusi sama beliau harus bahas dulu. Apa sih? Teliti dulu, baca dulu, cari referensi. Ketika sudah lengkap, baru datang beliau diskusi. Baru beliau itu mau. Kalau sekedar tanya-tanya, sedangkan kita masih Lipia dulu, beliau tidak mau. Nanti yang lain aja, yang masih awam. Beliau mengutamakan yang awam-awam dulu sebelum menuntut ilmu. Dan itu termasuk ya kedalaman fikihnya beliau, hafizallahu taala, di dalam mengajarkan ilmu. Karena awam ini lebih butuh kepada ilmu, ya, daripada penuntut ilmu. Memang penuntut ilmu lebih butuh, akan tapi mereka punya waktu khusus dan mereka cara belajarnya berbeda dengan orang-orang awam. Ya, gitu ya, PR ya. Wa anfa'uha lil 'abdi, dan doa yang paling bermanfaat bagi hamba, ya. Semuanya itu pasti mengerucut kepada doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Orang itu kalau tidak ditunjuki kepada kebenaran pasti merugi. Orang kalau tidak ditunjuki kepada kebaikan pasti menjadi celaka. Itu pasti. Walihada wajaba 'alal insan an yad'u Allah bih. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi setiap manusia untuk berdoa kepada Allah
dengan meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, fi kulli rak'atin min salatih, pada setiap rakaat salatnya. Berapa banyak? 17 kali. Itu yang wajib, belum yang sunnah. Li daruratihi ila dzalik, karena saking butuhnya manusia kepada apa? Doa itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Oleh karena itu ketika kita merenungkan mengapa Al-Fatihah itu yang notabene Ummul Quran. Tahu ya Ummul Quran apa sih? Induknya Al-Quran. Seluruh Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu kesimpulannya di Al-Fatihah. Tidak terlepas dari itu. Makanya Allah memerintahkan kita untuk selalu membaca Al-Fatihah di setiap kali kita salat. Dan dijadikan Al-Fatihah itu sebagai apa? Dalam salat rukun. Artinya apa? Kalau kita tidak baca, salatnya tidak sah, harus ngulang dari awal. Tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Dan di situ ada doa yang harus kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Karena saking butuhnya kita kepada doa tersebut, jalan kebenaran. Baik di dalam kita mencari kebenaran, atau setelah kita mendapatkan kebenaran dan istiqamah di atas kebenaran itu. Wa hadha as-siratal mustaqim huwa siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ghairi as-siratal maghdubi 'alaihim alladzina 'araful haqqa wa tarakuhu kal yahud wa nahwihim wa ghairi as-siratal dhallin alladzina tarakul haqqa 'ala jahlin wa dhalalin kan nasara wa nahwihim. Jalan yang lurus ini adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan para syuhada, dan juga dari kalangan orang-orang saleh. Apa jalan mereka? Menggabungkan antara ilmu dan amal. Ilmu yang benar dan amal yang benar. Bukan jalannya orang yang engkau murkai, dari kalangan orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkan, seperti orang Yahudi dan yang selainnya. Dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat, yang mana mereka meninggalkan kebenaran, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka meninggalkan Injil yang asli, sehingga ibadah mereka ibadah yang dibuat-buat. Makanya dalam surat Al-Ghasyiyah, ketika Umar bin Khattab mendengarkan amilatun nasibah, sambil menunjukkan kepada siapa? Pendeta, orang-orang Nasrani yang capek beribadah namun apa? Sia-sia. Yaslan naran hamiyah. Alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalal, yaitu yang meninggalkan kebenaran di atas kebodohan dan kesesatan, kan nasara wa nahwihim, dari kalangan mereka seperti orang-orang Nasrani dan yang semisalnya. Kita tuntaskan sekalian kurang sedikit. Fa hadhihi suratu ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran. Surat Al-Fatihah ini meskipun ringkas 7 ayat, dia mencakup sesuatu yang tidak dikandung oleh surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan fatadammanat anwa'at tauhid ats-tsalatsah. Al-Fatihah mencakup 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah. Pertama tauhid rububiyah, yukhadhu min qawli rabbil alamin, diambil dari firman Allah apa? Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin tauhid rububiyah. Wa tauhidul ilahiyah, dan tauhid uluhiyah. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yukhadhu min lafzi lillah wa min qawlihi iyyaka na'bud. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengisahkan Allah dalam hal ibadah. Itu diambil dari lafaz lillah, alhamdulillah. Dan juga firman Allah iyyaka na'budu, tauhid apa?
uluhiyah. Wa tauhidul asma' was sifat wa huwa itsbatu sifatil kamalillahi ta'ala allati athbataha li nafsihi wa athbataha lahu rasuluhu min ghairi ta'tilin wala tamthil wala tashbihin wa qad dalla 'ala dzalika lafdhu alhamdu kama taqaddam. Demikian pula yang ketiga, tauhidul asma' was sifat. Ada di dalam surat Al-Fatihah. Apa itu tauhidul asma' was sifat? Menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Ya, sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita mengingkari, tanpa kita menyerupakan, ya, bagaimanakan, ya. Wa qad dalla 'ala dzalika lafdhu alhamdu, dan itu ditunjukkan pada lafaz alhamdu, yaitu segala puji bagi Allah. Ketika dikatakan alhamdu, itu menunjukkan apa? Kemahasempurnaan Allah. Spesifiknya pada Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama ini mengandung dua sifat. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Wa tadammadat itsbata an-nubuwwati fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim li'anna dzalika mumtani'un biduni risalah. Dan surat ini juga mencakup, ya, kebenarannya nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ditunjukkan pada firman Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang dimaksudkan apa? Islam. Apakah seorang bisa mengenal Islam tanpa nabi, tanpa Rasulullah? Tidak. Oleh karena itu ini mengharuskan adanya apa? Adanya pengangkatan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Wa itsbatal jazaa'i 'alal a'mal, dan juga mengandung apa? Penetapan pembalasan dari setiap amal perbuatan. Fi qaulihi, dan itu ditunjukkan pada firman Allah Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Dan di antara sifat raja apa? Memberikan ganjaran dan pahala, atau memberikan apa? Hukuman dan siksaan. Wa anna al-jazaa'a yakunu bil 'adli li'anna ad-dina ma'nahu al-jazaa'a bil 'adli. Dan pembalasan Allah itu sifatnya adil. Tidak ada unsur kezaliman sama sekali. Mengapa? Karena kata ad-din secara makna itu menunjukkan balasan yang adil, ya, tidak pandang pilih. Wa tadammanat itsbatal qadar wa anna al-'abda fa'ilun haqiqatan khilafan lil qadariyah wal jabariyah. Dan surat ini pun juga mengandung ketetapan dan kebenaran adanya takdir Allah. Karena sesungguhnya takdir itu hakun min indillah, benar dari sisi Allah. Dan hamba dia adalah yang melakukan perbuatan tersebut, bukan termasuk paksaan dari Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahu najdain. Ya, dan banyak ayat yang lainnya menunjukkan manusia punya ikhtiar, punya pilihan. Ya. Khilafanil qadariyah wal jabariyah. Berbeda dengan keyakinannya qadariyah dan jabariyah. Qadariyah apa itu? Yang menentang takdir. Maksudnya gimana? Manusia itu tidak punya takdir. Manusia punya kekuasaan mutlak terhadap dirinya. Allah tidak mengetahui kecuali manusia itu setelah melakukan. Batil akidahnya. Wal jabariyah apa? Sebaliknya, seluruh manusia ini tidaklah berjalan kecuali pasti ada takdirnya. Seperti wayang yang dijalankan seorang dalang, tidak punya kekuasaan sama sekali pada dirinya. Bal tadammanat radda ala jami' ahli al-bid'ah wad dhalal. Bahkan surat ini ya menjadi bantahan kepada seluruh ahli bid'ah, ya, dan juga ahli kesesatan. Fi qawlihi, pada firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, li'annahu ma'rifatul haqqi wal 'amali bih, karena sesungguhnya hakikat ihdinas siratal mustaqim itu adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Wa kullu mubtadi'in wa dhalin fahuwa mukhalifun lidzalik. Setiap ahli bid'ah dan juga ahli kesesatan, mereka menyelisih dua hal di atas.
mereka tidak berdasarkan ilmu yang benar di dalam mengambil akidahnya, ibadahnya. Mereka mengambil dari mana? Hawa nafsu dan kepentingan golongannya. Mereka tidak mengamalkan sesuai sunnah Rasulullah, akan tapi apa? Mengamalkan sesuai dengan apa yang ia dapatkan dari mimpi, ya kan? Apalagi karangan, macam-macam khurafat. Wa tadammanat ikhlasad dinillahi ta'ala ibadatan, dan surat ini pun juga mengandung apa? Kemurnian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengikhlaskan agama kita di dalam kita beribadah kepadanya. Wasti'anatan fi qauli, dan juga mengandung ada unsur permintaan tolong kepada Allah sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Falhamdulillahirabbil alamin, dan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai di sini ya yang bisa kita jelaskan dari tafsir surat Al-Fatihah dari kitab Taisiru Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.